Agar namanya harum, Soeharto juga punya barisan buzzer. Siapa dan bagaimana kiprahnya? Ditulis oleh Patrick Matanasi. Soeharto memanfaatkan peran para buzzer untuk menyangga rezimnya, dari penulis biografi hingga menteri. Setiap diktator atau aspiran diktator butuh orang seperti Paul Joseph Goebbels. Menteri propaganda Nazi Jerman itu memang piawai. Orang inilah yang membuat bekas kopral kapiran bernama Adolf Hitler tampak bak pemikir ulung. Goebbels bahkan menjadi penentu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan bagi partai Nazi. Diktator bangsa Indonesia, Soeharto, juga punya propagandis macam Goebbels. Beruntunglah Soeharto karena ia dikelilingi orang-orang yang ikut membuat namanya harum. Di masa kini, bentuk nyata dari propagandis sebuah pemerintahan berupa buzzer dan influencer politik. Para penulis riwayat hidup dari kalangan militer, propagandis Soeharto bernama Brigadir Jenderal Gufron Dwipayana barangkali agak terlupakan di masa sekarang. Menurut Harsha Bhakhtiar, dalam Siapa Dia, Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, terbit 1988, halaman 105, orang kelahiran Jember 12 Desember 1932, yang biasa dipanggil Pak Dipo ini pernah menjadi perwira pers dan pimpinan redaksi Berita Yuda serta Sabta Marga. Peran Dwipayana di dunia film cukup menarik. Sejak 1978, Dwipayana diangkat sebagai Direktur Pusat Produksi Film Negara (PPFN), merangkap Asisten Menteri Sekretaris Negara. Kala itu, posisi Menteri Sekretaris Negara dipegang oleh Sudarmono, yang kelak menjadi Wakil Presiden pada era 1988 hingga 1993. Menurut Krishna Sen, dalam Indonesian Cinema, Framing the New Order, terbit 1995, halaman 165, Sudarmono lah yang menempatkan Dwipayana di kursi pimpinan PPFN. Produksi legendaris PPFN adalah Si Unyil pada tahun 1981 yang mengajarkan ketentraman kepada masyarakat. Serangan Fajar 1981 dan tentunya penumpasan pengkhianatan G30S PKI 1983. Dua film terakhir cukup mengangkat sosok daripada Soeharto. Serangan Fajar menyinggung perjuangan Soeharto di zaman revolusi, dan penumpasan pengkhianatan G30S PKI mengangkat peran Soeharto seputar pembasmian PKI pasca G30S. Di luar perkara film, Dwipayana adalah orang penting di balik penulisan autobiografi legendaris daripada Soeharto yang disusun bersama Ramadhan KH pada akhir 1980-an. Kala itu, Ramadhan sudah dikenal sebagai penulis biografi, seperti ditulisnya dalam Mengenang Buku dari Jalan Cendana yang termuat di buku Panggung Sejarah Persembahan kepada Profesor Dr. Dennis Lombard, terbit 2011. Ramadhan menyebut Dwipayana datang ke rumahnya dan memintanya menuliskan buku itu. Ketika Ramadhan bilang akan memikirkannya, Dwipayana menjawab, "Boleh pikirkan, tapi saya tidak mau dengar Pak Ramadhan menolak." Ramadhan pun tak kuasa menolaknya, meski terkesan ogah-ogahan. Buku berjudul
Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Autobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadan KH itu rampung juga, dan kini dianggap buku penting tentang Soeharto. Ramadan bukan satu-satunya orang menulis kisah hidup Soeharto. Sebelumnya, wartawan berdarah Jerman, Oke Ruder, yang menulis biografi bertajuk Anak Desa. Biografi Presiden Soeharto terbit 1969. Dari kalangan militer juga ada Abdul Ghafur yang pernah menjadi dokter di Angkatan Udara. Dia adalah Menteri Muda Urusan Pemuda 1978 hingga 1983 dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 1983 hingga 1988. Ghafur pernah menyusun buku berjudul Pak Harto, Pandangan dan Harapannya, terbit 1987. Buku itu menyinggung tentang pemerintahan Orde Baru yang menjadikan pembangunan nasional sebagai agenda utama dan tentu bicara soal sejarah hidup daripada Soeharto. Ketika minta restu kepada Soeharto, Bapak Presiden cukup senang. Seperti disebut Tempo, terbit 23 Januari 1988, Soeharto bahkan bilang, daripada orang asing, lebih baik putra bangsa sendiri yang menulis. Tak hanya tentang Soeharto, istri daripada Soeharto, Siti Hartinah alias Butin, juga pernah dibuatkan biografinya oleh Ghafur. Biografi tersebut berjudul Siti Hartinah Soeharto, First Lady of Indonesia, terbit 1992. Setelah Butin meninggal, Ghafur terlibat pula dalam penulisan buku Ibu Tin Soeharto dalam Pandangan dan Kenangan Para Wanita, Rangkaian Melati, terbit 1996. Dari karya-karya Ghafur, tidak hanya mengangkat Soeharto, tapi juga keluarga Cendana. Harmoko sang kakak pembina. Dari sekian banyak pendukung yang membangun citra Soeharto, Harmoko barangkali punya tempat istimewa. Dia adalah Menteri Penerangan selama 3 periode, sejak 83 hingga 97. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Penerangan, Harmoko yang pernah menjadi anggota DPR ini juga dikenal sebagai bos koran populer yang banyak pembacanya, Pos Kota. Harmoko adalah ahli komunikasi massa. Di zaman Harmoko jadi Menteri Penerangan, muncul kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan, kaum pencapir, serta Safari Ramadan. Acara-acara ini merupakan ajang propaganda Orde Baru. Selain itu, dari zaman Harmoko lahir pula slogan komunikasi sambung rasa. Seperti dicatat Ruli Khairul Aswar dalam Politik Komunikasi Partai Golkar di 3 Era, terbit 2009 halaman 88. Komunikasi sambung rasa mengandung arti silaturahmi seperti yang ada dalam ajaran Islam. Yang ingin dikembangkan adalah menciptakan komunikasi sambung rasa antara lapisan masyarakat dengan pejabat. Aku Harmoko. Lantaran rajin memoles citra bagus pemerintah lewat acara-acara yang diadakannya, Harmoko tentu menjadi juru penerangan yang baik bagi Soeharto. Di Golkar, Harmoko juga punya jasa sebagai pakar komunikasi. Dia dianggap pencetus dari acara temu kader. Di masa puncak kekuasaan Soeharto pada akhir 1980-an hingga 1990-an, Harmoko tampil sebagai influencer in chief yang membuat Soeharto tampak sebagai pemimpin besar dan diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan peran macam itu, Harmoko bisa dikatakan menjadi kakak pembina bagi para propagandis Soeharto. Sebagai bos dari Pos Kota yang dibaca banyak orang, Harmoko tentu amat potensial untuk dimanfaatkan.
Di tahun 1997, ketika belum selesai masa jabatannya sebagai Menteri Penerangan, seharusnya hingga 1998, Harmoko tiba-tiba dialih tugaskan. Dia diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Khusus. Sebagai Menteri Urusan Khusus, Harmoko dapat dikatakan disingkirkan dari kekuasaan, sebab tugas utama Menteri Urusan Khusus tersebut memberikan penerangan kepada calon anggota DPR. Tulis Akbar Tanjung dalam The Golkar Way, terbit 2007 halaman 82. Kala itu Harmoko adalah Ketua Umum Golkar yang baru saja menang mutlak dalam pemilu 1997. Setelah kemenangan Golkar dan menjabat Menteri Urusan Khusus, Harmoko menjadi Ketua DPR MPR. Harmoko yang legendaris dengan kalimat atas petunjuk Bapak Presiden disebut dalam buku Golkar Retak, terbit 1999 halaman 40, sebagai orang yang targetnya hanya asal Bapak senang, ABS, dan sangat tergantung ke atas. Ketergantungan dan ke-ABS-an itu tentu saja hanya kepadanya, kepada Presiden Soeharto. Sebagai Ketua Umum Golkar, menjelang sidang umum MPR 1998, Harmoko pernah membuat pernyataan, Bapak Soeharto masih pantas memimpin negara ini, dan rakyat mengharapkan Bapak Soeharto untuk bersedia menjadi presiden berikutnya. Ketika Soeharto berada di ujung tanduk pada Mei 1998, Harmoko dalam posisi sebagai Ketua DPR MPR meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Dalam waktu begitu singkat, Harmoko, sang kakak pembina itu, tampil sebagai Brutusnya Soeharto. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.